Sebagian harga tes usap PCR di sejumlah negara turun agar jumlah tes dapat diperbanyak. Di antaranya di Dubai, harga tes PCR dari 370 dirham Uni Emirat Arab atau sekitar 1,4 juta rupiah turun menjadi sekitar 600 ribu rupiah. Namun di Filipina, tarif batas bawah tes PCR belum seragam. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Dr. Maria Mubarika, staf khusus Menteri Kesehatan bidang peningkatan sumber daya manusia kesehatan, dan kita juga sudah tergabung kembali dengan Bapak Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Kembali ke Ya, saya kembali ke Pak Melki. Pak Melki, ini tadi ya, melihat bahwa sebuah langkah yang sudah dilakukan nanti apa yang memang kalau kita lihat di beberapa negara juga sudah melakukan penurunan harga-harga PCR ini. Apa menurut DPR sendiri, langkah apa, pengawasan yang seperti apa yang memang harus ditekankan dengan harga seperti ini? Ya, tentu yang paling pertama itu kan adalah kita mengecek unit cost, ya, unit cost dari harga PCR ini kan ada komponen-komponennya itu sudah dihitung ya. Dimulai dari misalnya harga masuknya, dimulai dengan harga tenaga kesehatannya maupun harga reagen dan sebagainya lah, itu kan bisa semua dicek kan. Dokumen di Bea Cukai pasti ada. Kemudian juga harga tenaga kesehatan atau tenaga medis yang melakukan ini juga pasti ada. Nah, dan unit cost yang bisa dihitung seperti itu kan kita bisa melihat bahwa harga 900.000 ini memang harga yang rasional. Saya ingat betul itu BPKP itu kan usulnya kurang lebih hampir mendekati 800.000. Kemenkes waktu itu hitungannya 1 juta. Setelah berdiskusi antara Kemenkes, BPKP dan beberapa lembaga terkait, itu kan akhirnya ketemu 900.000. Ini kalau kita ingat juga dulu itu kan pernah pada saat dulu harga rapid test, kita mungkin masih ingat ya. Rapid test kan dulu kan harganya kan juga tidak terkendalikan. Betul. Kami ingat betul pada saat itu kami lagi ke Indonesia Timur bersama Menko PMK Pak Muhadjir, bersama Menkes Pak Terawan, bersama Pak Doni Munardo, kepala dulu masih gugus tugas dan berbagai jajaran lain. Di perjalanan itu juga kita dengar keluhan orang. Waktu kita di Surabaya, di Maluku. Nah, dalam perjalanan waktu itu setelah diskusi Pak Menkes setelah membahas dengan beberapa pihak mengambil kebijakan untuk kita kasih harga batas atasnya. Setelah dihitung waktu itu dapat angka 150.000. Kemudian saya masih ingat waktu itu Pak Dirjennya Pak Bambang langsung mengeluarkan surat edaran. Kan kemudian rame kan? Ya. Rame di berbagai tempat, tapi kan akhirnya sekarang semua orang sudah ikut tuh. Kita lihat aja Lion Air aja tuh angkanya tuh di bawah 100.000 tuh. Bahkan sebelum ada SE yang 150.000 dari Kemenkes, dia sudah angka di bawah 100.000. Ini memberikan pesan bahwa orang itu bisa melakukan proses seperti rapid test atau sekarang ini swab test ya. Itu dan harga semacam ini sudah dihitung itu sesuai dengan unit cost tadi udah bisa untung. Sehingga kemudian kita berharap agar teman-teman penyedia swab test ini itu jangan mengambil untung juga terlalu berlebihan di era atau di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena justru dengan banyaknya orang melakukan proses swab test ini, itu sangat membantu untuk segera menemukan, memastikan siapa yang positif, dan segera dilakukan tracing, sehingga kemudian mencegah penyebaran lebih lanjut gitu. Jadi ini yang catatan kami bahwa ada juga peran besar dari para penyedia PCR ini, yang swab test ini. Kalau mereka bisa memberikan dengan harga yang sudah diatur oleh pemerintah ini dan itu masif ada di mana-mana, sebenarnya selain mereka ngambil untung juga pasti masih dapat. Itu mereka sudah membantu pemerintah untuk memutus mata rantai dan menekan penyebaran dari COVID-19 ini. Oke. Nah, ini cukup menarik. Dr. Maria, apa yang dikatakan oleh Pak Melki salah satunya bahwa memang ini harus dicek salah satu, karena dengan naiknya atau dengan diturunkannya harga yaitu Rp900.000, tentunya mungkin masyarakat akhirnya berminat untuk tes swab
pribadi. Tapi kemudian bagaimana kesiapan dari laboratorium kita sendiri? Karena tentunya dengan makin diharapkan ya, dengan diturunkannya harga ini berarti makin banyaknya orang yang tes. Dengan makin banyaknya orang yang tes, berarti dengan jumlah laboratorium kita yang saat ini apakah cukup? Ya, jadi Mbak Elisa, yang pertama untuk tes yang masuk tracing itu sudah diatur dalam protokol kelima tata laksana COVID di Indonesia. Ada syarat-syaratnya. Jadi memang kita memprioritaskan untuk yang masuk tracing dulu untuk dilakukan tes. Ada pun yang mandiri sekarang biasanya sih yang mandiri itu dilakukan oleh orang-orang untuk kebutuhan pribadi karena ya itu kan di luar dari konteks target-target kesehatan. Biasanya yang melakukan tes itu menengah ke atas di kota-kota. Saat ini pemeriksaan tes di laboratorium maupun rumah sakit di kota-kota sudah cukup baik, bahkan respon time-nya sudah banyak yang di bawah 24 jam. Jadi saya rasa untuk masalah pemeriksaan tes mandiri tidak ada masalah yang begitu berarti. Untuk yang di daerah-daerah, semua pemerintah daerah, kepala dinas provinsi dan kabupaten telah mengatur sedemikian rupa pemeriksaan tes dalam tracing untuk target-target memutus mata rantai pandemi ini sebaik mungkin. Walaupun terkendali jarak, mereka mengatur bagaimana bisa dilakukan tes sesuai dengan target-targetnya. Artinya dengan meningkatnya nanti volume dari tes PCR ini, kesiapan infrastrukturnya diantaranya ini adalah laboratorium, juga sudah seimbang, sudah cukup seperti itu, Dr. Maria? Ya, untuk di kota-kota itu sekarang peningkatan jumlah laboratorium itu cukup baik, Mbak. Cukup baik, kapasitas pemeriksaan juga banyak. Kita bisa, terutama di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, bisa memeriksa dengan kapasitas yang banyak. Tentunya yang diprioritaskan adalah orang-orang yang masuk tracing atau bergejala COVID yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Nanti bisa diatur. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Dr. Maria dan juga Pak Melki. Usai jeda kita masih ada satu segmen terakhir lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.